Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiyya ba'da. Ah, Nama saya Surya Prahanda, NPM 2008260112. Di sini saya akan mempresentasikan mind map tugas remediasi remedial blok dermatologi and venerologi. Jadi di sini uh, saya akan membahas mengenai tinea corporis. Yang pertama, tinea corporis yang dimulai dari definisi, etiologi, dan faktor risiko dari tinea corporis. Jadi tinea corporis ini didefinisikan adalah kalau bahasa awamnya bisa dikenal sebagai kurap, adalah infeksi kulit yang disebabkan dermatofit superficial pada kulit. Jadi bisa dibilang definisinya kalau di kulit itu ada ruang merah dan terasa gatal pada kulit. Dan untuk etiologi ada penyebabnya, tinea corporis ini itu paling sering disebabkan oleh jamur yang namanya dermatofita, yang termasuk dalam satu dari tiga genera jamurnya. Itu ada jamur trichopiton, ada jamur mycosporum, dan epidermophyton. Dan untuk faktor-faktor yang menjadi untuk risiko untuk terkenanya tinea corporis ini, itu yang pertama itu bisa bersentuhan atau kita berkontak langsung dengan kulit yang mana orang yang penderita pasien tinea corporis. Yang kedua juga bersentuhan atau kontak langsung dengan kulit hewan yang terinfeksi. Yang ketiga, bersentuhan atau berkontak langsung dengan benda-benda yang terkontaminasi jamur, yaitu jamur dermatofita yang telah dijelaskan tadi, ada trichopiton, mycosporum, dan epidermophyton. Dan juga tinggal di daerah yang iklimnya hangat dan lembab. Jadi suhu yang hangat dan lembab itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dari jamur, dan juga memiliki keringat yang berlebihan yang menyebabkan kulit lembab, mengenakan pakaian yang terlalu sempit atau ketat. Jadi bisa juga memakai pakaian yang sempit dan ketat itu menyebabkan kulit iritasi atau kulit menjadi lembab. Dan juga menggunakan pakaian, spray atau handuk yang dipakai juga oleh penderita tinea corporis, yaitu bercampur-campur atau memakai pakaian yang berkongsi-kongsi atau sama, atau memakai spray yang sama, memakai handuk juga yang sama, itu berbagi. Dan juga melakukan olahraga yang melibatkan kontak fisik sulit secara langsung, ya itu bisa juga. Dan juga memiliki sistem kekebalan tubuh atau imunitas yang lemah. Dan yang terakhir itu bisa dari penderita diabetes. Untuk gatal yang dirasakan oleh penderita tinea corporis ini bisa dijelaskan dari patofisiologi gatalnya. Itu rangsang gatalnya itu berjalan dimulai dari impuls yang diterima oleh ujung saraf bebas pada dermoepidermal junction, kemudian diteruskan melalui radix dorsal ke cornu posterior medulla spinalis yang menyeberang garis tengah, kemudian naik ke talamus, sehingga melalui traktus pinothalamikus, dan akhirnya sampaikan ke organ korteks cerebri. Dan respon rangsang gatal ini adalah, dan setelah sampai respon gatal ini menyebabkan kita ada keinginan untuk menggaruk atau menggesek, yang merupakan respon dari motorik yang disampaikan. Dan juga untuk klasifikasi derm tinea corporis ini, itu ada banyak, ada tinea capitis. Ini tinea capitis ini itu ya terletak pada kulit kepala dan rambut. Dan juga ada tinea barbe, itu derma itu tinea yang terletak pada dagu dan jenggot. Dan juga ada tinea cruris, itu pada daerah bagian bawah, yaitu sekitar anus, bokong, dan kadang juga sampai dan juga di bagian perut. Dan juga ada tinea pedis. Tinea pedis ini pada tangan dan kaki. Ada tinea umulum, yaitu tinea pada jari tangan dan jari kaki. Dan juga yang kita bahas ini adalah tinea corporis, yaitu pada bagian punggung. Dan juga untuk
patofisiologi dari tinea corporis ini itu hifa atau jamur yang berkembang di daerah yang terinfeksi ini di jaringan itu berkembang di jaringan keratin kulit, dan masuknya itu jamur tersebut itu menjadi 3 fase, yaitu ada fase dari penempelan, fase invasi jamur, dan respon tubuh. Dan untuk diagnosa banding atau membanding diagnosa dari pasien tinea versicolor ini bisa dijumpai makula hipopigmentasi, hiperpigmentasi, dan disertai skuama halus, dan lesi tidak memiliki sentra healing. Kalau uh, kalau di tinea corporis ini jumpai makula hipopigmentasi, juga hipopigmentasi, dan disertai skuama halus. Dan untuk pityriasis alba itu penyakit kulit yang sering timbul pada anak-anak dan remaja. Lesi untuk pityriasis alba itu makula berskuama dengan warna kemerahan dan batasnya tidak tegas yang kemudian menghilang dan meninggalkan bekas hipopigmentasi. Pityriasis alba ini itu ada di wajah, lengan atas, leher, dan bahu. Eh, untuk cara menegakkan diagnosis untuk tinea corporis ini itu bisa dilakukan anamnesis dari pasien. Itu bisa ditanya kepada pasien, adakah rasa gatal pada kulit yang terkena tinea corporis, ada juga apakah ada berwarna kemerahan, dan apakah bersisik, dan juga ditanya juga riwayat riwayat faktor risiko dari tinea corporis ini kepada pasien, dan juga ditanya juga daerah tempat dia tinggal, apakah daerah lembab atau daerah endemik atau daerah endemik juga, dan ditanya juga apakah pasien ini di keluarganya ada yang punya penyakit yang sama. Dan juga bisa ditegakkan dengan yang selanjutnya itu pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik ini itu dicek lesi kulitnya itu. Kalau tinea corporis itu lesinya itu berbentuk anular, satu ataupun multiple, dan berukuran biasanya 1 sampai 5 cm, memiliki sentra healing dan erythema diffus di sekitar lesinya. Untuk pemeriksaan penunjangnya itu bisa dilakukan pemeriksaan kerokan kulit yang akan dilakukan pemeriksaan mikroskopis yang dicampur dengan KH 10%, dan juga ada dilakukan pemeriksaan kultur dan histopatologi pada kulit pasien. Untuk tata laksana tinea corporis ini itu bisa diberikan obat topikal dan obat oral. Untuk tata laksana topikalnya itu bisa diberikan obat anti fungal atau anti jamur. Itu obatnya bisa clotrimazole. Itu sedianya berbentuk krim atau salep 1% 2 kali sehari. Ada ketoconazole 1 kali sehari 2%, miconazole, natrifin, dan terbinafin. Itu diberikan 2 kali sehari. Dan untuk obat oral atau obat makannya itu disarankan uh, itu obatnya dan obatnya bisa diberikan terbinafin 250 mg per oral sekali sehari selama 2 minggu. Itraconazole 100 mg sekali sehari selama 2 minggu, dan juga fluconazole 150 hingga 200 mg sekali seminggu, atau 50 hingga 100 mg hari selama 2 minggu, per hari selama 2 hari sampai hingga 4 minggu. Dan juga diberikan Gresofulvin 500 hingga 1000 mg sekali sehari selama 2 minggu dan 4 minggu. Dan untuk komplikasi yang akan terjadi jika tidak ditangani secara langsung dan prognosa dari pengobatan dari tinea corporis ini, untuk komplikasinya itu jika tidak ditangani secara tepat, maka tinea corporis ini bisa menyebabkan komplikasi berupa infeksi sekunder pada kulit, bisa menyebabkan abses atau kumpulan tanah, dan juga bisa menyebabkan yang parahnya itu peradangan pada folikel rambut atau folikulitis, ya. Dan juga untuk prognosa atau
dari penanganannya, prognosanya bisa dikatakan baik jika pengobatannya tepat dan tergantung dengan kepatuhan pasien kepada penata laksanaannya. Dan juga kekambuhannya ini bisa terjadi jika terapinya dihentikan terlalu cepat tanpa pemberantasan jamurnya secara sempurna. Jadi jika pasiennya merasa udah nggak gatal nih, tapi sebenarnya masih ada jamurnya di situ untuk dia, dan misalnya menghentikan terapi secara pribadi, maka bisa jadi kekambuhan dari tinea corporis ini bisa terjadi lagi dan juga bisa menular ke bagian organ lainnya seperti tadi bisa jadi tinea capitis, tinea barbe, tinea pluris, tinea pedis, dan tinea ungulum. Dan juga untuk edukasi dan pencegahannya bisa kita lakukan kebersihan diri atau hidup sehat dengan mencuci tangan secara rutin, mengonsumsi makanan yang bergizi, mengenakan kalau ada pakaian kita biasakan menggunakan pakaian yang berukuran pas atau berukuran longgar, mengganti pakaian yang sudah kotor atau yang sudah telah dipakai, yaitu kalau sudah dipakai minimal habis itu dicuci, terus memeriksakan hewan peliharaan ke dokter ya apakah ada terkena tinea corporis, dan juga tidak berbagi perlengkapan pribadi kayak pakaian, spray atau handuk kepada orang lain, yang mana bisa jadi yang lain bisa terkena tinea corporis, atau kita bisa menularkan juga karena tidak disarankan untuk berbagi peralatan atau perlengkapan pribadi kayak handuk, pakaian, baju, celana, dan juga spray dari tempat tidur. Dan juga melakukan kontrol rutin ke dokter jika diduga adanya terkena penyakit tinea corporis. Dan perspektif keislaman dalam mengenai kebersihan kulit ini diriwayatkan berdasarkan kitab ringkasan Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali yang diterjemahkan oleh Abdul Basit Siddiq. Rasulullah SAW pernah bersabda, bersuci itu merupakan sebagian dari iman. Hadis riwayat Tirmizi. Baik, sekian pembahasan singkat yang saya jelaskan dan saya paparkan mengenai tinea corporis ini. Berharap bisa menambah ilmu dan bisa menjadi kedepannya bisa kita lebih baik lagi. Saya tutup dan alhamdulillah, mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pengucapan. Sebenarnya kepada Allah lah saya mohon ampun, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Saya tutup dengan mengucapkan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.